manusia memiliki 3 potensi dasar alamiah yang disebut dengan istilah Tripramana, yaitu sabda, bayu, dan idem. Setelah manusia mampu membangkitkan ketiga potensi dasar alamiah yang ada pada dirinya, maka diasumsikan manusia akan mampu mengatasi segala bentuk kesulitan di dalam kehidupannya. Di dalam lontar Trikayu Parisuda atau Resi Sesana Adhyaya 1b ditegaskan bahwa inilah Sangyang Trikayu Parisuda namanya. Ada 3 bagiannya, seperti tiada lain sebagai wujud papanya Sangyang Dharma, selalu membuat senang kepada anak dan cucunya, beserta keturunannya. Demikian juga tidak terkena oleh segala kekotoran yang ada dalam dirinya. Selanjutnya di dalam lontar Trikayu Parisuda atau Resi Sesana Adhyaya 2a ditegaskan bahwa melaksanakan ajaran Sangyang Trikayu Parisuda oleh orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Demikian sabda Sang Pandita. Ada pertanyaan baik dan buruk. Segala perkataan yang tidak baik adalah dosa besar. Perkataan yang benar adalah baik. Demikianlah kebenarannya. Ada Sangyang Dasasila namanya. Itu adalah wujud segala perkataan dan perbuatan baik dan buruk, seperti mata, bibir, hidung, lidah, tangan, kaki, pantat, dan alat kelamin. Inilah 12 biji yang memiliki masing-masing berbeda kegunaannya. Inilah tata cara menyatukan segala kegunaannya. Oleh karena itu, inilah yang dikatakan oleh beliau. Disebutkan juga dalam lontar Trikaya Parisuda atau Resi Sesana Adhyaya 2 Sloka 2b bahwa bercerminlah dari Sangyang Trikayu Parisuda. Ingatlah kamu tentang akibat dari perbuatan kamu. Hilangnya pikiranmu dari segala yang baik dan buruk. Keinginanmu terhadap segala yang buruk menyebabkan pikiranmu menjadi kerdil, didasari dengan mengucapkan kata yang manis. Berdasarkan kutipan sloka di atas, dapat diartikan bahwa Trikaya Parisuda adalah 3 macam perbuatan yang harus disucikan, yaitu Manacika Parisuda, artinya berpikir yang baik, suci dan benar, Wacika Parisuda, yaitu berkata baik, suci dan benar, dan Kayika Parisuda, yaitu berbuat baik, suci dan benar. Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan. Dengan adanya akal pikiran tersebut, tentunya kita dapat memanfaatkannya untuk berpikir yang baik. Berpikir adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Berpikir merupakan proses yang dialektis. Artinya, selama kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita. Hal-hal yang mempengaruhi pikiran harus selalu terjaga. Jadi bukan tentang kamu pintar atau bodoh, tetapi tentang kamu mengetahui informasi, cara mengerjakan hal tersebut atau tidak. Ilmu berpikir sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan untuk menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat, serta mampu menganalisa dengan lebih luas, jernih, objektif, dan sistematis. Menurut Dr. Edward Tubono, mendefinisikan berpikir sebagai suatu keterampilan untuk mendayagunakan kecerdasan berdasarkan pengalaman. Edward Tubono adalah seorang psikolog yang menulis buku dengan judul Sick Thinking Head pada tahun 1985. Edward Tubono adalah seorang pakar terkemuka dalam mengajarkan keterampilan berpikir dan penggagas konsep berpikir lateral. Dari prinsip itu, maka yang paling awal harus dikendalikan manusia adalah pikirannya. Untuk berpikir ternyata ada caranya. Dengan jiwa yang tenang, orang dapat mengendalikan pikirannya, sehingga dapat berpikir dengan jernih, yang akhirnya akan dicetuskan dalam bentuk perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Berbicara yang baik dan setiap pembicaraan dengan salam Om Swastiastu. Dengan salam itu, sesungguhnya kita membangun rasa kedekatan, rasa persahabatan, dan rasa semakin berusaha untuk menyampaikan dan memahami maksud masing-masing. Di dalam Atharvaveda Adhyaya 8, Sukta 4 Sloka 12, disebutkan bahwa orang bijak, jana, mudah sekali memahami bahwa ada perbedaan antara kata-kata yang benar dan tidak benar. Kata-kata yang benar itu hendaknya selalu diucapkan, disukai oleh soma. Ia menghancurkan yang tidak benar.
Di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 41 Sloka 9 juga disebutkan, semoga kita tak mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan, dan semoga kami dapat menahan diri dari orang yang menentang mereka, yang dikurung oleh 4 hal, yaitu kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, dan kesehatan. Ucapan kata-kata atau pilihan diksi yang baik saat berkomunikasi. Hal ini dapat mencerminkan kualitas diri kita. Kemampuan mengontrol diri dalam situasi apapun dibutuhkan agar kita mampu menjaga kata-kata yang keluar dari bibir. Di dalam Sloka Sweta Swatara Upanishad 2.13 disebutkan, ketika kita mampu berbicara, berkata-kata tentang hal benar, dengan cara benar dan sopan, perkataan yang menyenangkan dinyatakan sama dengan hasil yoga, perasaan ringan, perasaan sehat, ketegaran, kemantapan, perkataan yang menyenangkan, bau badan yang enak, buang kotoran sedikit. Inilah mereka katakan sebagai hasil pertama dari yoga. Selanjutnya dalam kitab Mundaka Upanishad Sloka 1.2.6 menyebutkan bahwa persembahan yang gemerlapan itu mengundangnya dengan kata-kata datanglah, datanglah, dan menuntun pelaku yatnya dengan melalui sinar matahari, menghormatinya dan memberinya salam dalam kata-kata yang menyenangkan. Inilah dunia Brahma milik Anda, yang Anda peroleh dengan perbuatan-perbuatan baik. Dalam Berhatyanaka Mandala 4 Sukta 4 Sloka 18 dinyatakan, sekarang bila seseorang menginginkan seorang putra yang terpelajar, termansur menjadi pemimpin, pembicara dengan kata-kata menarik, menginginkan agar kelak dia belajar Weda, mencapai umur panjang, mereka harus memasak nasi dengan daging dan memakainya dengan susu. Kemudian barulah mereka sanggup memperolehnya. Melihat dari makna yang disampaikan pada sloka-sloka tersebut, mari kita terus belajar untuk berbicara hal yang baik, karena bicara adalah ekspresi hati. Jika hanya baik hati tetapi tidak diungkapkan, maka tidak ada yang tahu bahwa hati kita baik. Dalam kitab Slokantara menegaskan untuk melatih diri agar tidak terbiasa mencaci maki, berkata bualan kosong, membuat janji palsu, dan nafsu yang tanpa batas. Ajaran Weda telah mensyaratkan menuntun untuk mampu berkomunikasi dan berbicara dengan baik. Dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 2 dijelaskan, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah guna atau pahalanya menjadi manusia. Dari Sloka Sarasa Muscaya ini sangatlah jelas bahwa setiap manusia berpotensi melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jika kita ingin mendapatkan suatu keharmonisan dalam kehidupan, maka selalulah utamakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam suatu kehidupan dan gunakan atau fungsikan sabda, bayu, dan idep yang ada di dalam diri kita dengan baik. Nah, itu dia pembahasan hari ini terkait ajaran Trikaya Parisuda. Terima kasih telah menonton sampai akhir.